Anda kembali di berita utama bersama saya Sri Gunawan. Malang, nasib anak perempuan yang masih berusia 11 tahun di Sragen, Jawa Tengah. Ia tewas dengan kondisi mengenaskan di rumahnya. Sepeda motor yang diparkir di halaman rumahnya serta ponsel korban pun raib. Lalu siapakah pelaku yang dengan kejinya membunuh anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar itu? Duka menyelimuti keluarga korban kasus perampokan disertai kekerasan yang menimpa seorang bocah SD di Desa Dawung, Sragen, Jawa Tengah. Keluarga terpukul tak menyangka Bilkis yang baru duduk di kelas 5 SD meninggal dengan cara yang tragis. Jenazah Bilkis disemayamkan di rumah kakeknya dan dimakamkan di TPU setempat. Keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku dan menjeratnya dengan hukuman berat. Pokoknya ya segera bisa mengungkap kasus ini, dan itu kan istilahnya pelakuannya kan pembunuhan secara sadis. Seandainya nanti pelaku udah ketemu, hukum seberat-beratnya atau utang nyawa baru nyawa ngoten. Karena sudah sadis sekali, Pak. Sadis sekali, Pak. Ini yang menemukan pertama kali korban siapa, Pak? Mamanya. Mamanya ya. Ya. Habis pulang kerja. Pulang kerja dari pabrik rokok. Tangis teman sekolah korban pecah saat sampai di rumah duka kediaman kakek korban di Duku Prayunan, Desa Dawung, Sragen, Jawa Tengah. Mereka tak percaya teman yang mereka kasihi berpulang. Terlebih tragedi yang dialami korban yang masih kecil. Bilkis ditemukan tewas di dalam rumahnya dengan luka senjata tajam di saat orang tuanya bekerja. Nggak nyangka ya, kaget lah, shock gitu dapat kabar. Pagi aja udah sekolah bareng anak kulon. Oh, bareng ya, Bu ya? Iya, masih sekolah, kok tiba-tiba sore ada kabar meninggal, katanya kasus pembunuhan gitu, perampokan. Ya, shock gitulah, Pak. Sudah nggak bisa berkata-kata. Olah TKP langsung dilakukan oleh tim identifikasi Satreskrim Polres Sragen. Begitu temuan jenazah korban di dalam rumah dilaporkan ke polisi. Polisi menyebut hasil pemeriksaan medis luar sementara ditemukan luka yang diduga bekas kekerasan hingga korban meninggal dunia. Selain itu polisi membenarkan sepeda motor milik keluarga raib dari lokasi kejadian. Jasad korban langsung dibawa ke RSUD Sragen untuk diotopsi. Bukan adanya dugaan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun demikian motif daripada kejadian ini akan menjadi pendalaman kami. Jelas ada barang yang hilang, namun demikian masih kita rekap, dan untuk barang-barang yang hilang belum kita bisa informasikan kepada media. Sore itu menjadi kenangan tak terlupakan bagi Dewi, ibu korban. Pulang bekerja dari pabrik, berharap bertemu putri semata wayangnya untuk melepas rindu dan penat, malah kenyataan pahit yang harus diterima. Dari luar tak ada tanda-tanda yang mencurigakan. Dewi mendapati rumahnya tertutup rapat, tetapi ada gembok yang tidak terkunci. Dewi pun memanggil-manggil putrinya sembari masuk ke dalam rumah. Dewi melihat Bilkis di kamar dalam keadaan tengkurap dan setengah badannya memakai selimut. Sementara di lantai kamar terdapat sejumlah jejak kaki. Sang ibu sempat mengira putrinya sedang sakit. Namun seketika Dewi terkejut saat membalikkan tubuh putrinya yang sudah dalam keadaan tak bernyawa dan penuh luka. Melihat kondisi Bilkis yang mengenaskan, ibunya berteriak histeris. Ia pun berlari keluar rumah mencari pertolongan, dan warga yang mendengar teriakan Dewi berdatangan ke rumah korban. Insiden itu pun langsung dilaporkan ke polisi. Ibu korban mengungkap sempat merasa gelisah tak bisa tidur sehari sebelum kejadian naas yang merenggut nyawa putrinya. Tuh malamnya aku pirasat kok badan aku tidur di kasur aja kok kayak gini, nggak enak, gelisah. Kenapa tuh aku kemana mama anakku, ibu kok badannya gelisah, rasanya kok ngene begitu, rasanya kok gak penak aku nih. Tadi pengecekan tadi yang hilang apa aja selain motor? HP.
HP. Iya. Berarti sepeda motor Honda Vario sama HP. HP mereknya apa? HP-nya anakku, Nah, Oppo. Oppo. Harapan mudah-mudahan cepat ketemu Pelakunya Bu ya. pelakunya. Kalau Bilkis itu pernah cerita apa Nggak terakhir? pernah cerita apa-apa sama saya. Paling cerita mengenai sekolah. Meninggalnya Bilkis Rajiansyah, korban dugaan perampokan disertai pembunuhan yang baru berusia 11 tahun, tak hanya menyisakan duka bagi keluarga dan teman sekolah, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam bagi para tetangga. Bilkis dikenang warga sekitar sebagai pribadi yang baik dan akrab dengan tetangga. Keluarga korban belum setahun tinggal di Dukuh Bromo Asri. Sehari-hari Bilkis kerap tinggal sendiri di rumah hingga sore karena ayah dan ibunya bekerja. Yo ramah, yo baiklah Pak, maksudnya sama orang tua pun juga ramah, mau menyapa kayak gitu, itu nggak ada kayak nggak ada jadi, Nggak nyangka Bu ya. nggak nyangka sama sekali Pak, sebelumnya belum ada kejadian kayak gitu, kok tiba-tiba banget. Sendiri kalau pulang ke sekolah, kalau nggak les ya di rumah sendiri gitu. Nanyakan anak saya, no, bude, no. April di mana, no? Di rumah, no. Saya ajak jajan ya iya, tapi jajan ya sebentar ya iya gitu. Sering jajan anak kulon itu. Oh, sering mentraktir ya berarti ya? Iya, Oh. karena baik toh itu. Iya. Olah TKP lanjutan dilakukan. Polisi menyebut sudah 7 saksi diperiksa dari TKP ditemukan jejak terduga pelaku yang masih terus didalami. Polisi juga mendapati barang yang diduga digunakan pelaku untuk melakukan kejahatan. Namun hingga kini pelaku belum ditangkap. Olah TKP ini yang kita dapatkan apa? Di antaranya kita memang sudah mendapatkan barang yang diduga sebagai alat untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, jejak yang berkaitan dengan peristiwa yang dimungkinkan sebagai jejak pelaku. Untuk saksi yang sudah kita periksa lebih dari 7 dan insya Allah hari ini juga berkembang. Tak ada kejahatan yang sempurna. Kita tunggu penyelidikan polisi dalam menguak siapa pelaku perampokan yang disertai pembunuhan yang menyebabkan siswi kelas 5 SD meninggal dunia. Tidak seharusnya anak mendapatkan kekerasan yang berujung kematian. Ini tindakan yang sangat keji yang harus segera ditangkap pelakunya.